Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara mengukur luas daun dengan menggunakan software Imagery berbasis objek tuntun dan juga menggunakan metode pengolahan citra digital, teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini pastikan teman-teman sudah merekam citra atau menangkap gambar itu bahasa lainnya itu adalah citra. Kita akan menggunakan bahasa citra, merekam citra dari sampel daun yang akan kalian pilih, yakni apa? Yakni ini kalau di tutorial ini kita akan menggunakan daun rambutan dan juga daun jambu air, teman-teman. Nah, setelah kalian merekam, pastikan kalian sudah menginstal Imagery-nya, software Imagery yang dari saya. Ini bisa dilihat di sini, dan juga tutorial pada kesempatan kali ini sebenarnya sudah saya tulis di modul praktikum Sistem Informasi Geografis. Ada di acara 5 dan 6. Ini di acara 6 ini adalah langkah-langkahnya, teman-teman bisa kalian lihat. Jadi nanti ketika kalian belum paham maksud omongan dari video ini, bisa kalian baca dari sini, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, citra yang kalian gambar itu pastikan sudah ada objek tuntunnya seperti ini. Ini adalah citra dari daun rambutan, teman-teman. Jadi ada backgroundnya itu warna putih seperti ini, putih. Kemudian ada daun rambutannya atau daun objek penelitian kalian. Kemudian ada objek tuntunnya, di mana objek tuntun ini memiliki sisi vertikalnya itu 5 cm, vertikalnya dari atas ke bawah itu 5 cm, dan juga sisi horizontalnya itu dari samping kiri ke kanan itu adalah 5 cm, sehingga objek tuntun ini bisa digunakan sebagai acuan dasar kalian dalam mengolah gambar untuk mengukur luas daun si objeknya, sehingga ini bisa disebut dengan acuan dasar, atau dalam software Imagery itu disebut sebagai set scale atau skala dasarnya, teman-teman, untuk mengatur nanti untuk mencari tahu berapa luas daun si objek ini. Nah, langsung saja teman-teman, kita langsung ke operasinya, bagaimana cara mengolah gambar atau mengukur luas daun menggunakan software Imagery-nya. Panduannya ini sebentar saya akan tutup, teman-teman. Nah, langsung saja. Pertama-tama langkah kita itu adalah dengan cara membuka software Imagery-nya. Kemudian ini kita klik menu file, klik open sampelnya. Nah, perlu diingat teman-teman, saya memiliki 2 sampel, ya. Ini adalah sampel daun rambutan dan juga sampel jambu air. Nah, sampel rambutan ini memiliki warna hitam yang nantinya langsung bisa menggunakan langkah pertama. Jadi tidak perlu repot-repot menggunakan langkah alternatif. Karena apa? Karena daun rambutan ini memiliki warna yang hitam agak kegelapan, sehingga dia itu antara daun dan juga background warna putihnya itu sangat kontras, sehingga nanti bisa langsung menggunakan langkah pertama. Sedangkan untuk sampel jambu air ini memiliki warna daun yang agak putih, sehingga hijau agak putih, sehingga ini masih hampir mirip dengan backgroundnya, sehingga nanti ketika diolah pasti akan terjadi sedikit bias atau sedikit error, sehingga nanti untuk sampel daun jambu air ini kita akan menggunakan metode yang kedua, agak rumit, sehingga kita harus mengatur thresholdnya secara manual untuk menghasilkan luas daun yang benar-benar mendekati ukuran luas daun sesungguhnya. Sehingga pada kesempatan ini kita akan praktek terlebih dahulu menggunakan daun rambutan, karena warnanya memang benar-benar kontras, bukan sedikit lagi, memang benar-benar kontras dengan backgroundnya, sehingga ini bisa menggunakan langkah pertama di pedoman cara mengukur luas daun menggunakan objek tuntun dan juga software Imagery, teman-teman. Nah, nanti kalian bisa baca-baca di sini. Ini ada langkah pertamanya di sini. Nah, ini di sini, sedangkan untuk langkah yang alternatifnya ini di sini. Nah, selanjutnya langsung saja kita buka sampel daun rambutannya. Bentar, ini saya close lagi biar kalian masih ingat. Klik file, klik open, kemudian pilih daun rambutan di sini, angkatan 18 daun rambutan, kemudian pilih satu sampel. Nah, kemudian setelah sampel daunnya terbuka di software Imagery, langkah selanjutnya itu yakni
mengubah citra daun rambutan ini, karena ini masih memiliki warna RGB atau gambar RGB atau citra RGB. RGB itu adalah red, green, blue, artinya citra ini memiliki warna. Maka selanjutnya kita rubah citra ini ke dalam skala keabu-abuan, teman-teman. Nah, klik menu image, kemudian klik tipe, klik 8 bit. Nah, ini masih ke RGB color karena ini warnanya masih citra yang masih berwarna. Kita klik 8 bit agar citra ini berubah menjadi skala keabu-abuan. Nah, sudah berubah skalanya keabu-abuan. Setelah itu kita klik tools penggaris. Ini adalah penggaris. Jadi kita menggunakan tools penggaris ini untuk mengatur set scale atau mengatur skala citra ini berbasis objek tuntunnya. Kita klik menu penggaris, kemudian kita tarik garis dari sisi kiri objek tuntun secara horizontal ataupun vertikal bisa. Jadi horizontal dari kiri ke kanan atau vertikal dari bawah ke atas, itu bebas, terserah kalian. Nah, kalau saya menggunakan sisi horizontal dari kiri ke kanan, ini diklik dari pojok sebelah sini. Kalau misalkan kalian nggak kelihatan bisa di zoom. Karena saya menggunakan mouse, maka saya cukup mengeklik kontrol dengan scroll mouse-nya ke bawah untuk mengezoom si gambar ini. Kita klik dari sisi sebelah kiri untuk digambar penggarisnya sebagai scale-nya. Klik dari sini. Nah, setelah diklik ini dari sini, kalian jangan lupa tombol shift. Agar apa, Pak Farhan? Agar tombol shift ini kalian tidak melenceng seperti ini. Nah, ketika diklik shift maka kalian otomatis langsung akan lurus penggarisnya seperti ini. Nah, ketika nggak diklik shift, tekan shift tahan, maka akan seperti ini, teman-teman. Maka silakan klik shift pada keyboard kalian agar tidak melenceng penggarisnya. Nah, kemudian tarik garis sampai ke sisi sebelah kanan seperti ini, sampai ke sisi paling pojok dari objek tuntunnya seperti ini. Nah, sudah. Setelah itu kembalikan lagi, di zoom in lagi agar kembali ke ukuran gambarnya. Setelah itu, setelah di penggaris ini tergambar dari sisi kiri objek tuntun ke sisi kanan objek tuntun, atau kalian bisa menggambar dari sisi paling bawah objek tuntun ke sisi paling atas objek tuntun, kemudian kalian klik analyze, klik set scale atau atur skalanya, teman-teman. Nah, atur skalanya, maka akan muncul dialog box seperti ini. Nah, di sini akan muncul known distance. Known distance itu adalah jarak yang diketahui. Nah, artinya apa? Artinya kalian harus mengisi, karena kalian sudah menggambar penggaris dari sisi kiri objek tuntun ke sisi paling kanan objek tuntun, maka kalian isi sebelah di sini, bagian sini known distance-nya itu berapa? Ini adalah 5 cm, tergantung objek tuntun yang kalian gunakan. Nah, karena di sini saya menggunakan objek tuntun yang memiliki sisi 5 x 5 cm, maka saya isi 5 cm juga. Nah, kemudian unit of length-nya atau satuannya itu saya ganti ke cm. Karena apa? Karena tadi objek tuntunnya kan memiliki sisi kali sisinya itu 5 cm kali 5 cm. Nah, kemudian kalian centang di sini di globalnya untuk mengatur bahwasanya nanti gambar-gambar untuk mengolah berikutnya itu memiliki set scale yang sama, yakni 5 cm. Tetapi nanti ketika kalian sudah yang sampel pertama selesai, ketika kalian membuka sampel kedua, kalian tetap atur set scale-nya. Kenapa kok seperti itu? Karena pertama-tama kita merekam citranya itu tidak menggunakan tripod, sehingga jaraknya itu bisa berubah, dan otomatis ketika jaraknya berubah set scale-nya itu harus kita atur ulang dari awal lagi, seperti itu. Tapi tetap kita centang global agar set sentimeternya nanti itu tidak berubah, teman-teman. Kemudian klik OK. Nah, setelah diklik OK, kemudian kita langsung merubah, karena ini masih citra dengan skala keabu-abuan, kita ubah skala ini menjadi skala hitam putih, teman-teman. Dengan cara apa? Karena dengan cara yang pertama yang ada di pedoman praktikumnya. Nah, yang ada di sini. Nah, dengan cara seperti ini, yakni klik klik proses, kemudian klik binary, klik make binary, teman-teman. Nah, sudah berubah warnanya, sekarang sudah menjadi hitam dan putih. Objek tuntunnya sama daunnya ini memiliki warna hitam, backgroundnya ini memiliki warna putih, teman-teman. Kemudian setelah
Selesai, langsung saja kita lihat hasil analisisnya. Klik menu Analyze, klik Analyze Particle, kemudian pada bagian show-nya atau show-nya ini dipilih outline agar nanti hasil kalian itu terlihat nampak jelas. Apakah daunnya terukur dan objek tentunya juga terukur. Kemudian jangan lupa dicentang ini dua, display result sama pada bagian clear result itu dicentang. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini yang tadi gambar yang hitam putih, ini gambar outline-nya. Oh, ini sudah terukur. Ini daun nomor 1, objek tentunya nomor 2, dan ini hasilnya. Hasilnya kalian ada di mana? Ini untuk luas daunnya ada di bagian area sini. Ini kalau daunnya itu memiliki ukuran 95,249 cm persegi. Nah, sedangkan objek tentunya karena ini persegi bentuknya dan memiliki sisi 5 kali 5 cm, maka untuk persegi kan untuk mencari luasnya kan S kali S tuh. Maka 5 kali 5 adalah 25 cm persegi, sedangkan ini kita mendapatkan hasil 25,135 cm persegi. Sangat mendekati, bahkan ini bisa dibilang benar-benar ukuran luas real. Kenapa kok bisa seperti itu Pak Farhan? Nah, karena apa? Karena luas daunnya ini sudah terukur dengan sangat sempurna, yakni 25,135 cm persegi. Hanya ada angka 1 di belakang koma, sehingga ini benar-benar sudah bisa mendekati luas daun sesungguhnya. Karena kalau misalkan kita ketahui objek tentunya itu 5 kali 5, berarti luasnya seharusnya kan 25 cm persegi. Nah, ini sudah diketahui 25,135 cm persegi, sedangkan luas daunnya ini 95,249 cm persegi. Nah, kemudian setelah didapatkan hasil ini teman-teman, kalian tulis tuh hasil luas daunnya saja yang nomor 1 ini. Yang nomor 2 nggak usah ditulis karena ini adalah luas daun objek, karena ini yang nomor 2 adalah luas si objek tentunya, sedangkan yang nomor 1 itu adalah luas si daunnya. Nah, jadi akan ada muncul keterangan 1 yang merah ini sama 2. Nah, ini adalah fungsi tadi kita mencentang outline-nya. Jadi nomor 1 itu adalah pada bagian daun, nomor 2 itu adalah pada bagian objek tentunya teman-teman. Nah, kemudian kalian tulis di sini, kalian tulis luas yang diketahuinya itu di Excel kalian. Nah, di sini kalian bisa tulis tuh di sini. Nah, ini kan sudah kita ketahui tuh. Sampel pertama itu memiliki luas 95,249. Nah, seperti yang ini nanti dihapus saja teman-teman untuk kalian ngisi sendiri. Nah, 92,249. Kemudian pada bagian ini nanti setelah kalian merekam citra daun sampel nomor 1, kalian ukur juga tuh si panjang sama lebarnya teman-teman, seperti itu. Nah, setelah itu kita langsung lanjut saja teman-teman. Nah, setelah ditulis ininya, ini kalian close saja, nggak perlu disimpan teman-teman, di close, tidak usah disimpan, don't save. Kemudian ini juga di don't save. Nah, yang ini kalian simpen tuh, yang gambar ini. Buat apa Pak? Nanti sebagai bukti kalian sudah benar-benar melakukan analisa gambarnya. Yang tadi warnanya hijau, ini sekarang warnanya ke hitam putih. Maka kalian close, kalian simpen tuh, save. Nah, ini kalian simpen. Misalkan ini kan tadi kan saya sampel pertama tuh, maka sampel pertama luas 1. Terserah kalian mau simpen apa. Kalau saya tak simpen sini, kelompok 6_1 luas 1, seperti itu. Nah, kemudian disimpan, maka kalian akan mendapatkan gambar seperti ini. Nah, ini gambar daun yang sebelum diolah di objek tuntun. Ini kemudian adalah gambar yang telah diolah ke objek tuntunnya, seperti ini. Nah, bisa terlihat kan, ini warnanya yang sebelah kiri ini masih warnanya hijau, sedangkan yang sebelah kanan ini warnanya sudah ke hitam putih teman-teman. Nah, selanjutnya selesai kalian selesai, kalian lanjutkan ke sampel yang kedua. Ini langsung saja ya, kalian bisa lihat di analisis sampel yang kedua. Sama tadi langkahnya, file, open, buka sampel yang kedua ini. Nah, tadi kan tadi kan sampel 1 tuh, sekarang ke sampel 2. Ini keterangan saya itu namanya kelompok 6 sampel 2. Nah, sampel nomor 2 sama dijadikan ke 8 bit. Kemudian setelah dijadikan ke 8 bit, nanti kalian tarik garis di sini dengan tahan shift, keyboard shift-nya.
Kemudian setelah itu selesai, kalian set scale lagi, harus kembali lagi ke set scale. Nah, ini diganti tuh ke non distance-nya. Ini harus diganti dengan angka 5. Karena ini kan set scale-nya kan 5 cm tuh. Nah, panjang sisinya objek tuntun. Kemudian diklik OK, ini sudah cm otomatis karena kita sudah menyeting ini ke global. Klik OK. Kemudian setelah itu kita rubah ke warna ke skala hitam putih, teman-teman. Nah, maka klik proses binary, make binary. Nah, sudah seperti ini. Jelas kan? Ini tadi hijaunya kan berlubang, di sini juga berlubang, sangat jelas kan? Kemudian klik analyze particle. Kemudian sudah klik outline juga sudah, semuanya outline sudah, centang 2-nya ini sudah, klik OK, sudah. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian, nah ini sudah didapatkan tuh gambar luas daun, sudah didapatkan ukuran luas daun yang nomor 1 ini, dan ini ukuran luas objek tuntunnya pada nomor 2. Ini nomor 2 kan, ini nomor 2. Lalu ini sudah benar, teman-teman, ini sudah mendekati karena ini adalah didapatkan angka 24,88, hampir mendekati 25. Maka ini bisa dimasukkan ke Excel-nya, teman-teman, di sini ke 60306, teman-teman. Kemudian panjang sama lebarnya kalian masukkan gitu, sesuai dengan panjang dan lebar si daunnya, teman-teman. Kemudian ini di close dan save. Dan ini di save juga, ini di save tadi, di save. Nah, di save, klik save aja ya kayak yang gambar pertama. Terus kemudian lalu muncul pertanyaan, Pak, kalau misalkan nanti didapatkan objek tuntunnya kan seharusnya kan ukurannya kan 25, karena kita menggunakan ukuran objek tuntunnya itu 5 x 5 cm. Seharusnya kan luas daunnya itu 25, tapi pas ketika kita ukur di sini yang nomor 2 itu ternyata didapatkan ukuran 28 cm atau 22 cm. Nah, itu kan terlalu jauh, teman-teman, dari angka 25. Seharusnya kan kalian seharusnya itu ketika objek tuntunnya itu beneran panjang sama sisinya itu 5 x 5 cm, seharusnya itu luasnya itu juga didapatkan objek tuntunnya di pengukuran software image itu adalah 25 cm. Nah, kalau misalkan didapatkan seperti itu yang melenceng jauh dari angka 25, maka kalian bisa ulangi, teman-teman. Jadi harus benar-benar mendekat objek tuntunnya itu luasnya itu harus mendekati angka 25 cm persegi. Nah, misalkan ini kan 24,8 tuh, sudah mendekati sebenarnya, tapi kalian ingin mendapatkan luas objek tuntunnya itu 25 cm persegi. Karena apa? Karena ketika luas objek tuntunnya 25 cm persegi mendekati dengan luas objek tuntun sebenarnya, maka nanti otomatis yang luas daunnya itu juga akan beneran mendekati luas daun sesungguhnya. Maka caranya itu seperti ini. Ini kan sudah diukur tuh, tapi ditemukan objek tuntunnya itu 24,88 cm persegi. Maka ini di close dulu, teman-teman. Kita set scale ulang, teman-teman. Nah, tadi kan 24,88 tuh. Kita set scale ulang. Klik penggaris lagi di sini. Tahan shift sampai benar, kemudian diulangi lagi langkah set scale-nya. Misalkan dari sini kita set scale lagi tuh. Nah, misalkan ini set scale tadi kan 5 x 5 cm kan sisi-sisinya si objek tuntunnya, maka kita isi 5 di sini, jarak yang diketahuinya ke non distance-nya, klik 5, kemudian OK, sudah, kemudian klik analyze particle lagi. Oke, outline sudah, centang 2-nya sudah, klik OK. Nah, sudah, teman-teman, kan sudah diketahui. Nah, ini sudah didapatkan tuh 25,484 untuk luas objek tuntunnya, sedangkan ini luas daunnya adalah 61,768. Tidak beda jauh, tetapi itu sebenarnya itu sama-sama benar. Yang tadi itu jaraknya kan cuma 0,2, yang tadi kan sebelumnya kan luas objek tuntunnya kan diketahui 24,8, sedangkan ini diketahui 25,4. Seharusnya kan yang paling mendekati kan 24,8 tuh, karena luas daun luas objek tuntun sesungguhnya kan adalah 25 cm persegi. Maka cara tadi yang pertama juga benar karena bedanya itu cuma 0,2, sedangkan cara yang kedua tadi itu juga sudah benar, yakni 25,4. Jadi sama-sama mendekati angka 25 cm persegi untuk luas objek tuntunnya, sedangkan ini adalah luas si daunnya, yang area yang
yang area ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ini di close, kemudian di save lagi. Gambar ini harus di save yang gambar hitam putihnya, simpan, kemudian kasih nama lagi luas 2 misalkan. Jadi sampel 2 luas 2 gitu. Jadi simpan gambar hitam putihnya. Nah seperti itu teman-teman. Ini untuk langkah mengukur luas daun menggunakan langkah pertama. Nanti yang langkah kedua video selanjutnya teman-teman, kita menggunakan daun jambu air yang agak putih, jadi hampir sama warnanya, warna backgroundnya dengan hampir sama warnanya dengan warna background, sehingga ada bias atau sedikit error, sehingga kita harus menggunakan cara yang nomor 2 yang agak sulit seperti itu. Cukup sekian video tutorial dari saya, silahkan dipelajari dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena ketika kalian pengambilan sampelnya tidak sungguh-sungguh dan pengukuran luas daunnya itu tidak sungguh-sungguh, apalagi ketika pengaturan set scale-nya, maka kalian pasti mendapatkan data yang kurang bagus juga, sehingga kalian akan mengulang juga nantinya ketika didapatkan data yang tidak bagus. Paling kesalahan yang paling sering dilakukan itu adalah dalam memotong objek. Tentunya itu harus benar-benar 5 x 5 cm seperti itu, biar nanti objek tentunya itu menjadi patokan dasar untuk mengukur si luas daunnya. Seperti itu teman-teman, saya akhiri tutorial video pada kesempatan kali ini. Bisa dicermati dengan baik-baik.